Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 suruh negosiasi. Itu bahaya sekali. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, baca pasal 445. Ya, sama 447. Jadi kamu baca pasal 400, pasal 446, pasal 447. Kita akan diundang 500 juta per orang kalau kita menolak. Atau kalau kita menolak segala macam bentuk program kesehatan mereka. Waktunya sangat singkat sebelum cengkraman global semakin kuat. Berjuang bersama Dharmaku, pilihan yang paling pas. Tiket sudah di tangan kita, Tuhan beri kita kesempatan segera masuk berterang. Kita harus bergegas, Dharmaku jadi nakodanya, agar Jakartaku aman, menjadi kota beradaban, yang teguh dan beriman. Sekarang dan seterusnya, Save Jakarta, Save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, Save Jakarta, Save Indonesia. Spirit Nusantara menjadikan kita manusia mandiri menuju fitrahnya. Satu-satunya jawaban menghadapi guncangan dunia ini. Selamatkan Jakarta, selamatkan Indonesia. Detik ini, sekarang ini, seterusnya, dan selamanya. Sekarang dan seterusnya, Save Jakarta, Save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, Save Jakarta, Save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, Save Jakarta, Save Indonesia. Selamatkan Jakarta, selamatkan Indonesia. Sekarang dan seterusnya, Detik ini, sekarang ini, seterusnya, dan selamanya. Jakarta, Save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, Save Jakarta, Save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, Save Jakarta, Save Indonesia. Petugas rakyat bukan petugas partai. Nomor berapa? 2. Nomor berapa? 2. Pak Kun dan Bang Arma? Kun Fayakun. Jadi. Kun Fayakun. Jadi. Assalamualaikum. Ayo. Yuk kita salaman kepada calon gubernur kita DKI Jakarta, Bang Dharma. Yuk.
Ayo, merapat ke depan yuk. Ayo, ini salam sama teman-teman. Ibu-ibu. Yuk, mari duduk kembali, yuk duduk kembali yuk. Ayo. Ya, duduk kembali. Yuk. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Usia berapa Bu? Tahu loh Bapak Dharma, biar nanti nggak satu dengan yang lain. Jadi bisa lihat jelas. Masih. Oh, di sini kan di Lebak Bulus. Ya, baiknya Mak. Sehat ya, tanggal 27 jangan lupa. Ya. Nomor berapa? Coblos nomor berapa? Nomor berapa? Cakep, terima kasih Mak. Ya, yuk, ibu-ibu, bapak-bapak, yuk tolong duduk. Kita dengarkan misi-misi yang akan disampaikan oleh calon Gubernur DKI Jakarta, yaitu kepada Komjen Bapak Dharma Pangrekun. Kepadanya kami persilakan, beri tepuk tangan, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Sudah makan semua belum? Itu yang di luar jangan dihabisin dulu ya. Kasih tahu jangan dihabisin. Belum, jangan dihabisin. Oke. Biar cepat makan, saya izin bicara sebentar. Dengarkan baik-baik. Tolong dengarkan baik-baik. Waktu kita untuk menentukan masa depan keluarga kita tinggal 13 hari lagi. Ya. Dalam waktu 13 hari ini, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menghimbau kepada warga Jakarta, saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, dimanapun mereka berada yang ada di Jakarta, agar mempersiapkan diri untuk datang ke TPS tanggal 27. Apa yang harus kita lakukan? Saya sarankan untuk tirakat dulu. Sarankan untuk berpikir baik-baik. Karena kalau kita salah melakukan pilihan, salah dalam mengambil keputusan, maka nasib keluarga kita, ya, nasib keluarga kita akan menentukan nasib keluarga kita 5 tahun ke depan, bahkan selama-lamanya. Kami datang bukan dari partai, ya, kami bukan dari partai, kami independen. Independen itu artinya apa? Kami bukan petugas partai, kami petugas rakyat. Oleh sebab itu saya datang untuk menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian. Saya mau memberitahu satu rahasia penting. Pandemi yang lalu sudah membuat ekonomi warga menjadi berantakan, betul? Apakah masih mau ada pandemi lagi? Jawaban di mana-mana sama, tidak mau ada lagi. Tapi dengarkan baik-baik, dalam waktu dekat akan ada pandemi lagi.
Kenapa demikian? Saya tahu datanya. Sebentar lagi dananya sudah turun, yaitu sekitar 21,9 juta US dollar untuk Indonesia. Artinya tidak lama lagi akan ada pandemi. Ibarat suatu hajatan, anggarannya sudah keluar, tinggal menyiapkan panitianya. Panitianya siapa? Panitianya adalah bangsa kita sendiri, yang nanti akan mengejar-ngejar ibu dan bapak-bapak berserta keluarganya untuk dipaksa kembali divaksin. Saya harus sampaikan ini karena ini lebih penting daripada sekedar KJP, kartu lansia, bahan pokok dan semuanya. Karena kalau ada pandemi lagi, maka seluruh kehidupan kita akan semakin sulit. Ekonomi rakyat akan semakin runtuh, UMKM hancur, semua dibiasakan kembali online, belanja dari handphone, dan akhirnya dagangan-dagangan seperti bakso, rumah makan kecil dan sebagainya, usahanya menjadi hancur. Saya hadir untuk menawarkan, kalau saya yang memimpin Jakarta, saya akan mencegah supaya warga jangan dikejar-kejar, supaya warga tetap bisa beraktivitas, warga bisa memilih mau menerima vaksin atau mau menolak. Jangan sampai rakyat tidak boleh menolak, karena kalau menolak bukan saya yang memimpin, maka tidak akan ada yang membela rakyat. Saya akan berusaha membantu atau membela rakyat untuk punya hak menolak, karena kalau kita menolak ada dendanya 500 juta per orang. Dan sudah ada di Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 pasal 446. Inilah keresahan yang ada di hati saya, kenapa saya maju menjadi gubernur. Bukan karena saya nafsu pengen jadi gubernurnya, tetapi ada suatu keadaan yang sangat meresahkan masyarakat, yaitu akan adanya lagi pandemi yang tujuannya menghancurkan ekonomi rakyat. Di samping itu ada denda 500 juta, di mana ekonomi sudah hancur, rakyat tertindas, dan lama-kelamaan rakyat akan meninggalkan kota Jakarta karena tidak sanggup lagi hidup di Jakarta. Bayangkan betapa sakitnya kita diusir dari rumah kita, lalu rakyat harus kos ya di rumah sendiri. Betul-betul ini adalah suatu keadaan yang akan melukai hati rakyat. Oleh sebab itu saya hadir di sini untuk datang menawarkan, sekaligus saya akan membela rakyat. Bukan cuma tubuh raga saya, tetapi jiwa saya juga saya pertaruhkan untuk membela Bapak Ibu sekalian. Tolong didengarkan, karena ini jauh lebih penting dari sekedar program gratis, BLT ya, dan yang lain-lain. Sudahlah, rakyat Jakarta susah cari kerjaan. Kenapa? Karena banyak perusahaan-perusahaan yang harusnya membuka lapangan pekerjaan tutup akibat tidak mampu lagi membiayai operasional perusahaannya, sehingga rakyat tidak punya tempat lagi untuk mencari pekerjaan. Oleh sebab itu mari kita bersatu, kita kompak, kita rebut kembali kedaulatan rakyat yang sudah dirampok bertahun-tahun oleh mereka. Mari, saya sudah menyiapkan program-program untuk kembali mensejahterakan rakyat. Di minggu pertama, saya akan memberikan pekerjaan kepada rakyat yang belum punya pekerjaan. Nanti tinggal mendaftarkan siapa dari antara keluarga yang belum punya pekerjaan. Karena saya juga sudah menyiapkan kartu Jakarta Aman. Ini ada kartu Jakartaku Aman sebagai pengganti daripada kartu-kartu yang lain. Isinya sama, cuman diefisienkan dalam satu kartu ini supaya jangan datanya gampang berubah. Karena selama ini saya mendapatkan pengaduan, kalau ada yang sudah dapat, sekarang tidak dapat lagi. Ada yang belum pernah dapat, sekarang baru dapat. Ada yang belum pernah sama sekali dapat dari mulai program ini ada sampai sekarang. Oleh sebab itu saya menghadirkan kartu Jakartaku Aman dengan catatan satu, kalau yang menerima KJP, orang tuanya harus menjaga adab anaknya. Anaknya tidak boleh tawuran, anaknya tidak boleh narkoba. Kalau ketahuan, saya mohon maaf, akan saya cabut.
Karena ini bagian daripada adab. Orang tua juga bertanggung jawab supaya anaknya juga jangan ikut-ikut tawuran. Adab di dalam rumah tangga itu nomor satu. Karena Jakarta ini akan aman kalau setiap keluarga menjaga adab daripada keluarganya, daripada keluarganya. Tidak buat apa Jakarta gemerlapan, buat apa gedung menjulang tinggi, tetapi rakyatnya banyak yang tidak bisa makan. Bahkan rakyatnya banyak yang tidak bisa menempatkan kepalanya atau istirahat di malam hari karena tidak ada tempat untuk merebahkan tubuhnya. Kita lihat betapa gedung-gedung pencakar langit di mana-mana. Kalau jam 5, jam 6 sore udah kosong. Kalau kita bayangkan seandainya itu dipakai untuk rakyat, alangkah indahnya. Tidak ada lagi satupun warga Jakarta yang menderita seperti yang saya lihat selama ini. Saya keliling Jakarta, di Jakarta Pusat, dekat 5 menit dari istana. Orang tidak pantas hidupnya, sangat tidak layak. Dia adalah makhluk-makhluk Tuhan yang mulia, yang harus kita jaga. Pada sebab itu, seorang pemimpin atau seorang gubernur harus bersikap sebagai seorang ayah. Tidak boleh satupun anaknya menderita atau tidak makan. Maka seorang ayah harus berusaha bagaimanapun caranya untuk menjaga dan melindungi keluarganya. Itulah filosofi saya dalam membangun Jakarta selama 5 tahun yang akan datang. Seperti filosofi rumah adat Jakarta. Terasnya luas tetapi ada pagarnya. Maknanya apa? Silahkan datang ke Jakarta. Silahkan pendatang datang ke Jakarta. Cuma satu, jaga adab rumah gue. Rumah saya, hati saya seluas langit. Tetapi tolong jangan rusak adabku. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mari sama-sama kita jaga rumah kita, Jakarta. Saya akan memberikan program sistem ekonomi adab, sistem ekonomi adil, di mana nanti rakyat akan mendapatkan kemakmuran hanya dengan kompak menggunakan produk Jakarta, produk dalam negeri. Jangan lagi kita menggunakan produk luar negeri yang dananya akan terbang keluar. Pakailah produk-produk Jakarta. Kalau warganya kompak menggunakan produk Jakarta, maka warga sendiri yang akan menikmati hasilnya. Warga cukup merekomendasikan kepada temannya, dan dengan menggunakan produk dari produsen Jakarta, maka produsen Jakarta akan menyiapkan menjadi lapangan pekerjaan buat rakyat. Kemudian warga juga akan menjadi pasar buat produk dalam negeri tersebut, dan produk itu dan warga juga akan otomatis menjadi marketing daripada produk tersebut. Produk tersebut tidak perlu lagi iklan, tidak perlu lagi ada event-event, tidak perlu lagi menyewa SPG atau menyewa booth-booth yang akan menghabiskan uang banyak. Nah, uang tersebut nanti akan menjadi tanda terima kasih kepada rakyat. Jadi rakyat mendapatkan residual atau tanda terima kasih dari apa? Dari hasil biaya promosi, biaya marketing yang selama ini dipakai gila-gilaan, tetapi belum tentu perusahaan tersebut barangnya laku. Tetapi kalau rakyat jadi marketnya, pasti laku, karena itu merupakan kebutuhan sehari-hari rakyat. Termasuk nanti dalam bidang kesehatan juga, kalau mengikuti program getuk tular adab, maka rakyat sendiri akan menikmati nilai ekonomi dari setiap pelayanan kesehatan. Itu yang akan terjadi nanti. Jadi rakyat nggak usah pusing ketika kami memimpin. Saya pastikan rakyat tidak akan pernah lagi menderita kelaparan, dan tidak perlu ada stunting. Karena stunting ini sebenarnya diakibatkan oleh kekurangan protein daripada anak-anak kita. Dari mana kita melihat di usianya yang seharusnya tingginya sekian, dia lebih rendah. Karena apa? Kekurangan protein. Selama ini kita tertipu bahwa protein kita dapatkan dari apa? Dari susu atau dari daging, atau mungkin dari telur. Tetapi ternyata yang paling tinggi proteinnya adalah, ada yang tahu? Yang paling tinggi proteinnya, yang harganya 1/10 dari daging ataupun susu. Ada yang tahu? Tahu tempe, kedelai, kacang hijau. Tempe itu 34%, dan tempe itu juga bukan berarti tidak bisa mendapatkan anu darah.
karena zat besinya itu juga tinggi. Jadi cukup dengan tempe, rajin-rajin makan tempe, proteinnya meningkat. Jadi jangan lagi tertipu susu, apalagi susu sapi, susu binatang, lebih baik susu ibunya. Karena kalau susu sapi yang dikonsumsi, anaknya kalau dipanggil, nak, makanya jangan salahkan kalau manusia tiba-tiba kelakuannya mirip-mirip binatang, mirip-mirip sapi, agak gablek. Terus ibu-ibu yang hamil, rajin-rajinlah minum makan daun kato, ya. Tetapi syaratnya kalau itu tidak boleh stres. Bagaimana supaya tidak stres? Ya ekonominya harus diperbaiki supaya ibu-ibu yang hamil tidak stres, karena kalau stres susunya akan terpengaruh produksi susu. Itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Ingat ya, 13 hari lagi waktu menentukan untuk masa depan kita. Jangan salah pilih. Tanamkan dalam hati kita masing-masing bahwa ibu-ibu hadir hari ini bukan untuk mendukung saya, tetapi ibu-ibu hadir sedang memperjuangkan keselamatan keluarganya masing-masing. Saya tidak akan meminta ibu-ibu untuk mendukung saya, tetapi ingat, ancaman pandemi di depan tidak akan lama lagi. Pada bulan Desember mereka mulai akan memainkannya dengan menandatangani namanya pandemi agreement, perjanjian pandemi yang akan ditandatangani di Swiss. Oleh sebab itu, ingat baik-baik, tidak usah pusing dengan apapun, jangan terpengaruh dengan apa yang disampaikan di media, karena yang di media itu selalu menggiring cara berpikir kita untuk kita mengambil keputusan yang salah, tetapi kita digiring untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan si penggiring daripada program tersebut. Saya termasuk orang yang dianggap kontroversial. Saya dianggap orang yang selalu melawan arus. Sebenarnya tidak. Saya adalah orang yang selalu ingin mengingatkan kepada pimpinan negara agar jangan mengambil keputusan yang salah yang akan melukai hati rakyat. Seorang pemimpin harus berani mengingatkan dan berbicara apa adanya kepada atasannya. Jangan karena pengecut. Yang penting saya aman, lalu saya membiarkan tekanan demi tekanan dilakukan oleh pihak luar dengan menggunakan tangan-tangan pejabat di negara ini. Sebagai pemimpin dia harus siap untuk membela rakyatnya, dan apapun yang terjadi dia harus siap untuk menjadi martir bagi rakyatnya. Sampai di sini saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk bertanya, entah mengenai apa saja, entah mengenai pandemi, entah mengenai ekonomi, silakan. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bu? Pandemi apa? Pandeminya apa saja, karena mereka sudah membuat ketentuan di Swiss dengan International Health Regulation. Mereka tidak akan pernah menyebutkan penyebabnya. Makanya mereka akan bilang ini adalah pandemi virus X. X itu maknanya apa? Lu pikirin aja sendiri. Pokoknya gua mau bikin pandemi, lu mau bilang apa? Karena ini bukan masalah kesehatan, Bu ya. Ini bukan masalah kesehatan murni. Ini hanya kedok yang dipakai untuk mencengkeram kehidupan suatu bangsa, mencuri kedaulatannya tanpa perang, karena biayanya lebih murah. Mereka sudah cerdas, tanpa perang mereka bisa menguasai suatu negara. Lihat kemarin, di mana-mana di seluruh dunia kok mau ikut-ikutan, padahal aman-aman aja di Indonesia. Tetapi mereka menyerang pola pikir kita lewat media. Sebenarnya media itulah sendiri yang dibayar untuk menakut-nakuti warganya. Tetapi yang membayar adalah suatu kekuatan besar, namanya Big Pharma atau kekuatan farmasi besar. Siapa yang diuntungkan ketika pandemi? Ya mereka yang menjadi panitianya, mereka yang menjadi sutradaranya, dan rakyat menjadi objek penderita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memiskinkan rakyat, supaya rakyat senang diberikan BLT. Padahal BLT adalah cara untuk manipulasi cara berpikir rakyat sehingga dia nyaman menjadi pengemis, menjadi budak. Saya tidak ingin warga Jakarta dibiasakan untuk bersikap berhati
meminta kita. Karena kita punya harga diri. Orang tua kita melahirkan kita tidak pernah mendoakan kita untuk menjadi pengemis. Karena itu adalah ciri dari orang tua yang tidak beradab. Mari kita sama-sama bangkit, kita rebut kembali kedaulatan yang sudah dirampok oleh mereka agar rakyat menjadi raja tuan di bangsanya sendiri. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Saya ingin warga Jakarta cerdas, bukan saja hanya menjadi penonton, tetapi mari kita sama-sama berjuang. Jangan biasakan diam, utarakan apa yang ada dalam hati supaya terjalin hubungan emosional atau komunikasi di antara kita. Sama seperti seorang anak, kalau si anak diam bukan berarti dia baik. Hati-hati, jangan-jangan dia emang udah makas ngomong sama orang tuanya, atau mungkin dia ngambek, atau mungkin dia udah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Waspada, jangan senang kalau anak juga terlalu banyak diam. Jangan-jangan dia lagi kesambit. Ya, saya lihat bapak ibu di sini, ini banyak kan ibunya ya. Ibu-ibu di sini jangan sampai kesambit. Kalau melihat benar-benar karena mikir. Dari yang saya sampaikan tadi bisa dipahami atau tidak? Yakin? Kalau saya tes bisa nggak? Siapa yang ibu mengerti mengenai pandemi? Ibu yang di belakang, yang dekat mobil. Ya, ya, ya. Pandemi itu dari asal kata plandemic. Plandemic itu apa? Plan itu rencana. Demik itu asal katanya demonik. Demonik itu setan. Ya, biar gampang. Makanya dia selalu mengkumandangkan protokol kesetanan. Apa-apa harus lewat itu, lewat itu nggak boleh kan? Itu namanya setan. Kalau Allah enggak, bebas, free will. Jadi kalau kita sudah dipaksa, itu bukan dari Tuhan, dari setan. Udah. Gampang kan? Jadi kalau ada misalnya, nggak boleh nggak begini, lu setan lu gitu. Cuman kalau kita bilang setan, dia marah. Kalau dia marah, tinggal pergi. Ya, jadi saya ingin warga Jakarta, warga-warga yang ada di hadapan saya ini cerdas. Jangan percaya begitu saja apa yang disampaikan di televisi. Karena yang di televisi adalah tempat untuk menggiring opini warga supaya mengikuti agenda mereka. Ini adalah agenda politik global yang ingin menguasai bangsa kita, menguasai kedaulatan kita tanpa perang. Karena kalau perang harganya mahal. Tanggal 10 kemarin adalah Hari Pahlawan. Hari Pahlawan itu maknanya apa? Kita mendapatkan hadiah berupa kedaulatan dari para pejuang kemerdekaan. Tanpa kemerdekaan, tanpa kedaulatan, maka suatu bangsa tidak bisa dikatakan dia merdeka. Karena merdeka artinya berdaulat. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Tidak ada? Kayaknya udah pada mau makan. Ya udah. Kita foto bersama ya. Kita foto bersama. Saya ikut di tengah. Foto ya, foto bersama, foto. Siapin dulu. Nah, ini saya ikut. Ayo, ayo. Ada yang mau foto nggak? Ada yang HP-nya mau dipakai Ya. foto? Ada yang HP-nya mau dipakai? Ya. Ini ada. Satu lagi ya? Satu lagi. Maria, itu aja. Bapak 1, 2, 3.
aku dulu. Ya. Mau video? Ya. Mic-nya kok. Ibu, izin kita bikin video ya. Kalau saya bilang Dharmakun, ibu semua jawab 02. Kalau saya bilang independen, ibu semua jawab petugas rakyat. Kalau saya bilang kun fayakun, ibu semua bilang jadi. Udah paham belum? Kita coba dulu sekali ya. Oke? Dharmakun, independen, kun fayakun. Kita bikin videonya ya. Oke. Ini Bapak persiapan ya? Oke, 1, 2, 3. Dharmakun, independen, kun fayakun. Terima kasih semuanya. Kartu Jakartaku Aman itu bentuk daripada pengefisiensian daripada kartu-kartu sebelumnya supaya tidak terlalu banyak macam kartu. Dan kartu Jakartaku Aman diintegrasikan oleh adab. Jadi apabila contohnya seorang menerima KJP, syaratnya keluarganya harus menjaga adab anaknya. Jangan sampai anaknya tawuran, kartunya akan kami cabut. Kalau ada yang ketahuan narkoba, kartunya cabut. Jadi ini merupakan tanggung jawab kekompakan keluarga supaya sama-sama memelihara adabnya. Anaknya harus jaga adabnya, orang tuanya mengawasi adab anaknya. Jadi penting sekali kekompakan suatu keluarga di dalam membangun Jakarta supaya Jakartaku aman karena indah adalah. Jadi ada integrasi adab dalam satu kartu. Pasti ada. Dan nominalnya bagaimana Pak? Nominalnya tergantung daripada ketentuan yang sudah sekarang ada. Jadi kartu ini mengefisiensikan, tidak perlu lagi menggunakan berbagai macam kartu. Oke, sip. Supaya terkontrol. Makanya di dalam satu keluarga cukup satu kartu supaya orang tuanya mengontrol. Oke, singkat saja Pak. Bapak selalu menggaungkan tentang adanya agenda politik global. Tapi bagaimana untuk warga kelas bawah khususnya mengetahui
agenda politik global secara lebih sederhana. Siapa lagi yang mau mengasih tahu kalau saya bukan yang tahu? Belajarnya dari mana, Pak? Belajar dari mana? Belajar dari yang mengerti. Jangan belajar dari yang sebaliknya. Karena yang sebaliknya akan mengatakan bahwa saya penganut teori konspirasi. Padahal kehidupan di bangsa ini sangat diwarnai, sangat diatur oleh agenda politik global. Sebagai contoh, setiap agenda yang menggunakan konsep intelijen itu adalah agenda politik global. Contohnya, membuat masalah, menciptakan reaksi, lalu membuat masalah yang datang memberikan solusi. Itulah yang disebut dengan agenda politik global. Peristiwa kesehatan yang terjadi itu hanya cover. Hanya cover itu apa ya? Kedok. Sebenarnya tujuannya untuk menghancurkan ekonomi bangsa agar kedaulatan bangsa dapat diambil. Dan ketergantungan terus. Ya, seperti itu. Makanya mereka membuat program berbagai macam Sustainable Development Goals. Lihat lambang yang membuatnya, United Nations. Ya, kenapa di sana namanya COVID, di sini harusnya COVID? Kenapa tidak dirubah? Bangsa ini harus punya kemandirian, harus punya kedaulatan. Jangan segala sesuatu narasi pun diatur dari sana, termasuk wartawan. Seringkali menggunakan narasi dari sana. Ya, dengan TPN apa? Bad news is good news. Itu dari sana, Bu. Ya, menuju Indonesia Emas 2045. Dari mana programnya? Dari sana juga. Apakah hasil pemikiran anak bangsa? Bukan. Saya bisa challenge itu. Ya, bonus demografi. Demografi itu bahasa sana, Bu. Ya kan? Kenapa harus pakai bonus? Emangnya manusia ini apa ya? Seperti barang. Iya, bukan menjadi bonus. Bonus bagi siapa? Bagi global. Karena emasnya diambil global, rakyat kita menjadi budak untuk mempersembahkan emas. Pak, untuk kebutuhan Mata Najwa 2020 nanti izin buat promo ngajak penonton boleh? Boleh, silakan saja. Kita ada kalimatnya nih, tapi boleh dielaborasi sih. Oh gitu. Hari-hari terakhir menuju pencoblosan, kami pasangan Darmapur akan hadir di Mata Najwa untuk dialog, bukan debat ya Pak, dialog kandidat Pilkada Jakarta. Pertanyaan saya, kandidat ini kami sendiri atau bersama yang lain? Bersama yang lain, saya udah bilang ke Siki sama Mbak Bocok. Enggak, maksudnya yang lain itu? Yang lain itu ada Pak Erta, ada Oh, begitu. Tiga-tiganya udah oke kemarin di YouTube Najwa Shihab 20 November jam 7 malam. Mari nonton dan makanya mungkin bisa dielaborasi sedikit. Boleh lihat ke sini. Di atas gue aja. Oke. 1, 2, 3. Silakan Pak. Hari-hari terakhir menuju pencoblosan, kami pasangan Darmakun akan hadir berdua di Mata Najwa untuk dialog kandidat Pilkada Jakarta. Live di YouTube Najwa Shihab 20 November 2024 jam 7 malam. Mari semuanya kita tonton supaya makin yakin rakyat menentukan siapa pilihannya yang akan bertanggung jawab dan membela rakyat. Itu Bang Dharma. Boleh izin Pak sekali lagi, soalnya tadi ada kalimat kami berdua, nanti dikiranya cuma berdua kami Darmakun, jadi langsung kita aja ya Pak. Boleh teman-teman yang Karena lain? berdua itu kan Darmakun. Oh iya, takutnya cuma dikira. Biar aja dia Oh, takut. ya udah. Nah, itu kan karena kamu Oh, iya. kamu takut terus. Oh enggak, takutnya. Itu orang selalu diajar takut, udah optimis aja. Iya, optimis. Oke, sip. Jadi udah sekali. Terima aja apa adanya lah. Oke, sip. Banyak nawar. Iya. Saya ini ya, saya kasih tahu ya. Saya bukan tipe orang yang suka diatur orang. Oke, siap. Itu. Ya udah, Jadi satu. saya bukan dari partai politik yang bisa kelenang-kelenang ke sana, duit banyak. Saya mikirin duitnya. Kalau saya datang ke media-media, kapan saya mikirin? Program saya yang nulis, dana saya cari ya lewat bantuan orang. Jadi kalau saya kelenang ke sana, kalau yang namanya paslon sana, dia mah tinggal terima beres. Iya, ada partainya. Ada mesinnya, ada penyandang dananya. Kami nggak ada. Saya lebih capek, ya. Dan saya pastikan saya lebih bertanggung jawab. Gitu. Ya, desentralisasi itu artinya gini. Saya tidak pernah memaksakan orang-orang untuk jadi relawan, tetapi saya mengencourage orang supaya bangkit untuk membela keluarganya. Mari masing-masing bangkit. Gunakan kendaraan independen itu semaksimal mungkin, karena apa? Ini gratis untuk rakyat. Saya berjuang untuk rakyat. Rakyat gunakan ini kendaraan. Saya menjadi supirnya. Rakyat suruh ke kanan, saya ke kanan. Rakyat suruh ke kiri, saya ke kiri. Bukan rakyat sekedar ikut saya. Petugas rakyat. Step Pak Dharma. Ya, salam hormat buat Najwa Shihab. Ya,
dan sampaikan terima kasih untuk narasinya. Saya mencatut KTP. Ya, ya. Nggak apa-apa. Saya tuh nggak ada takut sumpah. Cuman kalau di media ini saya nggak bisa bayar. Gitu. Karena saya suka dikeroyok media. Iya, itu operasi intelijen tuh. Makanya saya cuekin aja kalian. Jangan dong. Enggak, karena itu bagian daripada operasi intelijen, pengerahan wartawan untuk darahnya deh gue diem aja. Gitu. Oke, sip, Ya. thank you, Pak. Saya pernah ketemu Najwa Shihab sebenarnya di toko sepatu. Iya. Hah? Di dalam negeri, di Pacific Place, hari Minggu sore. Cuman lihat-lihat doang. Sip. Thank you, Pak. Ya, salam hormat ya. Ya. Makasih, makasih. Iya, Rabu depan ya. See you. Oke, makasih. Makasih ya. Oke. Ya. Yuk, saya persiapan lagi mau ke TVRI. Ya, makasih. Sudah ya? Siap. 1, 2, 3. Dharma Kun 02, independen petugas rakyat, kun fayakun, jadi makanya. Ya, ya, kakak. Makasih ya. Ya, makasih ya bos ya. Makasih banyak. Bos. Ayo les. Izin dong, Pak. Ini belakangnya. Oh iya. Oke. Oke, Bang Sulis. Kalau waktunya cukup, saya bisa di Jakarta dan saya bisa tahu kalau rakyat bukan Jakarta. Ya, karena partai itu mereka hanya janji manis, setelah itu tinggal. Makanya kalau partai, pandemi ini akan ada, jadi mereka akan menjalankan Sama program. dengan sistem yang ada. Ya, jadi akan menjalankan tetap pandeminya, programnya bisa jalan. Duitnya, anggaran kita alihkan. Disitulah mereka. Ini saya kasih tahu, coba Najwa Shihab berani nggak mereka ngomong akan berada untuk membela negara dan saya perjuangkan karena hak asasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 suruh Najwa Shihab itu bahaya sekali. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 baca pasal 445 ya, sama 447. Jadi kamu baca pasal 400, pasal 446, pasal 447. Kita akan diundang 500 juta per orang kalau kita menolak, atau kalau kita menolak segala macam bentuk program kesehatan mereka. Kamu baca dari pasal 400 itu barang siapa menolak upaya kesehatan itu akan dipidana, tidak didenda, bahkan ada hukuman mati 500. Justru itu dapat satu tujuannya bikin susah, bikin ekonomi mati, tetapi membiasakan online.
Tujuannya apa? Memajukan UMKM. Terus pemerintah masukkan barang impor, harganya lebih murah, pajaknya lebih murah, produsen lokal, pajaknya tinggi. Akhirnya banyak kolaps, tidak ada lapangan pekerjaan, banyak PHK. Pedagang pun jadi mati. Kenapa? Tidak ada yang beli karena tidak punya kemampuan beli, semuanya hancur. Inilah yang namanya agenda pemerintahan. Jadi kalau sekarang kehidupan ekonomi susah itu memang didesain. Saya ngerti, saya sangat mengerti ini. Di mana mereka? Kalau saya terstruktur, artinya ada organisasinya, sistematis, cara melaksanakan katanya baik sistem, sehingga orang itu bakal memang suatu kebutuhan yang harus kita ikuti, dan dampaknya masih melanda semuanya. Makanya Indonesia bilang ngeri kok. Mereka dia datang, boleh saya apa sampai bukan kebakar itu ya, panas matahari saya ngerti banget. Waktu kami sempit, udahlah susah pencapaiannya, sempit pula waktunya. Mereka buatan media mana-mana. Orang beda-beda, orang bukan, dan saya belajar di Amerika, saya belajar di FBI, apa yang terjadi di sini saya udah tahu dari kapan-kapan. Cuman mereka selalu membuat dulu bimbingan, istilahnya sosialisasi. Misalnya bilang, oh tahun depan akan ada bantuan. Apa yang mereka lakukan? Ya, jangan dulu supaya dia giling. Oh sosialisasi nanti ada penyakit jalannya gini. Nah itu mempengaruhi alam bawah sadar. Ketika mulai jangan dia mainkan sugesti. Ya sugesti. Jadi apa yang lu pikir? Ingat tubuh, tubuh itu akan merespon. Makanya orang stres muncullah asam lambung, itu racun. Nah mereka menjebak orang dengan mengatakan ada orang itu sudah luar, ternyata tidak cuma itu yang saya bilang apa? Takut, disitulah dia masuk. Begitu hebatnya. Nah, media itu berperan besar. Kalau tanpa media tidak akan sukses. Tanpa gadget tidak akan sukses. Justru dia main ketika gadget sudah tidak bisa lepas. Zamannya Ibu Siti Madila itu gagal karena masih bisa, belum ada gadget. Dan Ibu Siti Madila bukan agen asing.